Pemirsa, dari polemik mahalnya biaya UKT yang kemudian sudah ditanggapi di dalam rapat kerja antara Kemendikbudristek dan juga dari Komisi 10 DPR RI, bagaimana dampak dari rapat kerja dan juga klarifikasi yang sudah disampaikan oleh Nadiem Makarim kemarin? Kita akan membahasnya siang hari ini bersama pemerhati pendidikan, ada Indra Karismiaji. Mas Indra, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Apa kabar? Kabar baik, Mas Indra. Mas Indra, ini kemarin kita sudah dengar klarifikasi dari Menteri Nadiem terkait dengan polemik mahalnya biaya UKT ini. Tapi dari jawaban-jawaban kemarin itu, apa yang Anda tangkap dari semua yang disampaikan dan supaya ada dampaknya untuk biaya UKT ini? Jawabannya kan banyak ngeles. Jadi kita semua, seluruh rakyat Indonesia itu betul-betul prihatin kan dengan kenaikan biaya pendidikan tinggi kita yang tentunya akan berdampak anak-anak kita menjadi tidak terdidik dengan baik. Itu kan bagian dari konsep mencerdaskan kehidupan bangsa. Apalagi pernyataan dari pejabat Kemendikbudristek, Prof. Cici, yang Sesdijen Dikti itu malah mengatakan kalau ini mahal karena tidak wajib. Itu kan berarti seakan-akan memang mengatakan kalau nggak punya uang, nggak usah kuliah. Ini cuma buat yang punya uang saja. Itu kan yang membuat kita prihatin. Nah, tetapi alih-alih menjelaskan kenapa itu terjadi, kenapa juga cara penjelasan demikian, Menteri kita ini kan malah menjelaskan tentang, oh kami itu hanya mengelola 98 triliun dari 665 triliun. Jadi beliau lupa isi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana menteri adalah menteri yang bertanggung jawab terhadap urusan pendidikan nasional. Jadi tidak terbatas pada anggarannya saja. Seluruh urusan pendidikan nasional menurut undang-undang itu adalah tanggung jawab menteri. Oke. Nah itu kan yang justru malah dijelaskan oleh Bu Sekjen. Ditambah lagi menjelaskan tentang KIP kuliah. KIP kuliah itu kita nggak masalah. Jadi memang betul untuk warga miskin kita punya opsi KIP kuliah. Yang jadi masalah ini warga berpenghasilan menengah. Yang berpenghasilan sesuai dengan income per kapita 75 juta per tahun, itu udah nggak mungkin lagi mengkuliahkan anaknya. Karena Baik. kalau IP-nya ya, uang gedungnya tuh, uang pangkalnya saja sudah 75 juta juga, itu kan sama aja penghasilan mereka 1 tahun. Itu baru uang Oke. pangkalnya, baru IP-nya ya. Belum UKT-nya yang misalnya 20 juta per semester. Itu setahun sudah 40 juta, sudah lebih dari setengah dari Baik. penghasilan keluarga menengah di Indonesia yang 75 juta per tahun. Nah itu Baik. kita bicara satu anak, Mbak. Gimana kalau Oke. keluarga itu punya 2 atau 3 anak? Kan jelas sudah tidak mungkin. Nah itu Mas yang tidak Indra. dijawab sama sekali oleh Mendikbud. Oke, Mas Indra. Jadi Ya, yang menjadi concern ini harusnya adalah untuk kalangan yang kelas menengah karena mereka yang harusnya lebih diperhatikan ya karena masalah ini. Nah, Nadiem Makarim itu kemarin menjanjikan akan melakukan evaluasi. Kalau menurut Anda evaluasi harus dimulai dari mana untuk kelas menengah ini? jadi sebetulnya problem besarnya, satu kita ini salah kelola sistem pendidikan nasional. Itu dasarnya itu dulu. Jadi cara pandang, filosofi dasar kita mengelola pendidikan nasional ini sudah salah. Karena pendidikan kita itu dikelola dengan mekanisme pasar. Jadi super kapitalis, liberalis banget kan. Makanya pernyataan yang keluar kan karena ini nggak wajib, jadi hanya yang bisa bayar saja yang ikut kuliah. Itu kan berarti dilempar ke pasar, hanya dilempar bagi mereka yang punya uang. Padahal negara Amerika yang negara kapitalis liberalis saja nggak gitu-gitu amat. Bahkan mereka itu memastikan bagaimana anak-anak Amerika itu terdidik dengan baik, dengan biaya yang terjangkau, agar mereka bisa membangun negaranya. Nah kita malah nggak punya pejabat yang punya konsep itu. Kan justru malah sekarang ini perguruan tinggi kita dijadikan marketplace, kan? Dijadikan tempat dagang, karena didorong untuk jadi PTNBH.
Yang kalau kita kemarin lihat di Metro TV kan juga ada penjelasan dari staf sus milenialnya Pak Jokowi yang mengatakan ya ini supaya kampus punya kreativitas untuk mencari penghasilan. Nah, Loh kalau ini menurut kok Anda itu bagaimana tuh? gimana Kalau lembaga PTNBH harus kreatif. lalu ini loh, lembaga pendidikan itu bukan tempat nyari uang. Lembaga pendidikan itu tempat kita diberikan anggaran untuk mendidik anak-anak, untuk mendidik generasi penerus bangsa. Jadi udah salah, kan saya katakan sudah salah kelola, sudah sesat pikir. Kalau sudah berpikirnya bagaimana cara lembaga pendidikan ini disuruh mencari uang, disuruh berpenghasilan. Itu tugasnya BUMN. Kalau pola pemerintah mau menjadikan semua lembaga negara tempat cari uang, ya sekalian kalau gitu tentara, TNI suruh cari uang dong. Karena itu paling mahal tuh alutsistanya. Oke. Kan nggak begitu yang benar kan gitu. Jadi Oke. ini kita harus kembalikan lagi ke jalurnya. Dan mungkin ini momentum yang tepat ya. Kita punya pergantian pemerintah nasional, pimpinan nasional, kita punya pergantian anggota DPR RI, anggota DPD. Nah ini saatnya kita susun ulang lagi, kita Baik. luruskan lagi, kita selaraskan lagi bagaimana sistem pendidikan nasional ini harusnya dijalankan. Gitu. Baik. Baik, Mas Indra, terima kasih karena sudah memberikan perspektif baru. Mudah-mudahan nanti ada solusi ya untuk mahalnya biaya UKT ini untuk mahasiswa baru supaya tidak ini jangan kan sampai drop out ngeri, Mbak. begitu. Bagaimana masa UKT kita itu pendidikan kita dikelola kayak jualan tiket pesawat kan? Nah, jangan Ada sampai seperti kelas-kelasnya jualan gitu. tiket pesawat ya. Terima kasih Mas Indra Karismiaji, pengamat pendidikan sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Metro Siang.